Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faizatul Rofiah, Prodi Psikologi Islam, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Sidi Jember. Saya dari kelas Psikologi Islam 1 dengan NIM 2311030 519. Baik, untuk tokoh yang pertama yakni dari ibu itu sendiri. Di sini saya menganalisis menurut dua teori, yakni teori psikoanalisis dari Freud dan teori humanistik dari Carl Rogers. Menurut teori psikoanalisis sendiri, yakni ada id, ego, dan superego. Dari id sendiri, tokoh ibu ini kemungkinan memiliki dorongan untuk melindungi dan membahagiakan anak-anaknya yang terlihat melalui pengorbanan dan dedikasinya. Meskipun mungkin ada konflik batin dalam dirinya, seperti keinginan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Ibu lebih sering mengesampingkan hal ini demi keluarganya. Kemudian dari ego, sang ibu ini menggunakan ego untuk menyeimbangkan antara dorongan id dan realitas hidup yang sulit. Misalnya, ketika ia menghadapi kenyataan tentang penyakitnya, ia berusaha tetap kuat dan bijaksana agar anak-anaknya ini tidak terlalu terbebani. Dan dari superegonya, yakni tokoh ibu ini menunjukkan superego yang kuat, tercermin dari sikapnya yang penuh kasih sayang, nilai-nilai moral tinggi, dan dedikasinya untuk memastikan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik meskipun dirinya tidak mungkin ada selamanya. Di sini ada konflik antara ego dan superego, yakni hal ini terlihat ketika ibu ini harus menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak lama lagi, namun ia tetap mencoba menjaga keseimbangan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kemudian yang kedua, yakni menurut teori humanistik dari Carl Rogers, yakni tokoh ibu ini memiliki konsep diri yang kuat sebagai seorang ibu yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Hal ini terlihat dari bagaimana ia terus mendidik, merawat, dan mempersiapkan anak-anaknya untuk menghadapi masa depan meskipun ia sadar akan keterbatasan waktunya. Sikap ibu terhadap anak-anaknya ini menunjukkan cinta tanpa syarat, yakni ia menerima anak-anaknya dengan segala kekurangan mereka dan berusaha memberikan yang terbaik untuk mendukung pertumbuhan mereka. Sang ibu ini juga menunjukkan ciri individu yang mendekati aktualisasi diri, yakni ia rela mengorbankan dirinya demi kebahagiaan orang lain dan mampu mengatasi keterbatasan hidupnya dengan pandangan positif, seperti meninggalkan pesan-pesan penting untuk anaknya. Nah, dari teori ini, tokoh ibu ini mencerminkan kepribadian yang matang secara emosional dan spiritual, dengan fokus pada memberikan cinta dan pengaruh positif meski tahu waktunya terbatas. Untuk tokoh yang kedua, yakni saya mengambil dari tokoh Ranika. Di sini saya menganalisis berdasarkan tiga teori, yakni teori psikoanalisis dari Freud dan teori kebutuhan, dan juga teori Big Five personality. Yang pertama, yakni teori psikoanalisis. Di sini Ranika menunjukkan keinginannya yang mendalam untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang ibunya. Hal ini terlihat dari perilaku yang terkadang emosional dan impulsif, menunjukkan dorongan dari id. Kemudian, ketika Ranika ini mulai memahami tanggung jawabnya sebagai anak, ia berusaha menyeimbangkan kebutuhan dirinya dan situasi keluarga, terutama saat mengetahui ibunya sakit parah. Nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang ia miliki terlihat saat ia mulai lebih peduli terhadap keluarganya. Konflik antara keinginan pribadinya dan tuntutan lingkungan mencerminkan kerja superego. Menurut teori yang kedua, yakni teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Ranika ini mungkin tidak terlalu fokus pada kebutuhan dasar karena keluarga mereka digambarkan cukup mampu, dan juga si Ranika ini juga membutuhkan kebutuhan keamanan, yakni dia ini ketakutan kehilangan ibunya, memperlihatkan kebutuhan akan stabilitas emosional dan rasa aman. Ranika juga sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, tetapi konflik terjadi karena ibunya sering sibuk atau sakit. Dan juga si Ranika ini
memiliki perasaan yang kurang dihargai oleh ibunya mungkin menjadi salah satu alasan perilaku pemberontakan dari Ranika sendiri. Proses pendewasaan Ranika mencerminkan perjuangannya mencapai potensi dirinya, terutama setelah menerima kenyataan tentang kondisi ibunya. Yang ketiga yakni teori Big Five Personality. Di sini Ranika cenderung memiliki tingkat neurotisme yang tinggi pada awal film, ditunjukkan dengan kemarahannya yang mudah meledak dan kecemasannya. Pada awalnya, keramahannya ini bisa dinilai rendah ya, karena ia sulit berempati dengan kondisi ibunya, tetapi meningkat seiring perkembangan karakternya. Untuk kehati-hatiannya itu juga rendah, tetapi berkembang seiring ia menjadi lebih bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dapat disimpulkan bahwa Ranika ini adalah karakter yang mengalami perkembangan kepribadian yang signifikan. Perjalanan emosional dan sosialnya mencerminkan konflik batin yang mempengaruhi kepribadiannya. Dengan analisis kepribadian dapat dilihat bahwa perjuangan menerima kondisi ibunya adalah inti dari pertumbuhannya. Untuk tokoh yang ketiga, yakni saya mengambil dari anak bungsu yang bernama Haning. Di sini saya menggunakan 3 teori, yakni teori psikoanalisis, teori humanistik, dan teori Big Five. Yang pertama yakni teori psikoanalisis. Di sini dari It sendiri, Haning mungkin menunjukkan dorongan emosional atau konflik internal, terutama terkait kehilangan ibunya. Dorongan ini terlihat dalam keinginannya untuk melindungi dirinya dari rasa sakit akibat kehilangannya tersebut. Kemudian dari ego Haning berfungsi untuk menyeimbangkan keinginan It dan nilai-nilai moral, yakni superego. Dalam film, Haning mungkin tampak berusaha menjalankan tanggung jawabnya meskipun berada dalam tekanan emosional. Nilai-nilai yang diajarkan oleh ibunya mempengaruhi moralitas Haning. Hal ini mungkin tercermin dalam usahanya untuk tetap menjalankan tugas sebagai seorang anak meskipun menghadapi kesedihan yang mendalam. Teori yang kedua yakni teori humanistik. Yang pertama yakni ada self concept. Haning memiliki gambaran diri yang berusaha kuat meskipun emosinya kacau. Konflik muncul ketika kenyataan, yakni kehilangan seorang ibu, tidak sejalan dengan pandangan dirinya yang ingin mandiri dan tegar. Kemudian di sini juga ada kebutuhan akan penerimaan. Sebagai seorang anak, Haning mungkin menunjukkan kebutuhan akan kasih sayang dan penerimaan dari ibunya, yang mempengaruhi caranya menghadapi kehidupan tanpa sosok ibu di kemudian hari. Di sini juga ada aktualisasi diri, yakni dalam perjalanan cerita, Haning mungkin tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang, menemukan makna hidup dan menjalani hidupnya dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan oleh ibunya. Kemudian teori yang ketiga yakni teori Big Five Personality dari Trait. Di sini ada openness atau keterbukaan, kemudian ada konsekuensi atau kedisiplinan, kemudian ada ekstraversi, kemudian ada sifat ramah dan juga stabilitas emosi. Dari keterbukaan sendiri, Haning ini mungkin memiliki sifat yang reflektif dan terbuka terhadap pengalaman baru, terutama dalam memahami kehilangan. Kemudian dalam kedisiplinan, sebagai anak, ia bisa menunjukkan tanggung jawab yang tinggi, terutama setelah kehilangan ibunya. Untuk ekstraversi, ia mungkin cenderung introvert, mengekspresikan emosinya dalam ruang pribadi. Untuk sifat ramahnya sendiri, Haning bisa digambarkan sebagai pribadi yang peduli dan penuh kasih sayang terhadap orang lain, terutama ibunya. Kemudian yang terakhir yakni kestabilan emosi. Tingkat neurotik Haning sering meningkat karena tekanan emosional yang dihadapi akibat kehilangan, namun seiring waktu ia belajar untuk mengatasinya. Dengan teori ini, kita dapat melihat Haning sebagai tokoh yang kompleks dan berkembang secara emosional sepanjang cerita. Baik,
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.